وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu para jamaah ikhwatul ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji dan puji syukur di kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmatnya, sehingga kita semua masih memberikan kesehatan, keafiatan, dapat berkumpul berhadir bersama-sama di dalam satu majelis yang penuh mubarak ini. Tiada lain adalah melaksanakan ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga dengan kegiatan kita yang selalu kita lakukan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kerabat, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah ikhwatul ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan amaliyah kita, yakni amaliyah dendang surga Jannatul Naim, yang mana amaliyah ini adalah amanah kita bersama, karena ini adalah satu wasiat yang ditinggalkan oleh guru kita almarhum Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Samad Al-Banjari. Kita semua sebagai murid beliau menjalankan kewajiban kita sebagai murid beliau, ialah menjalankan apa-apa yang diamanahkan beliau dan apa-apa yang ditinggalkan beliau demi keselamatan kita di dunia wal akhirah. Bapak Ibu para jamaah yang ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul, dendang surga ini Bapak Ibu, kalau kita hayati satu demi satu syairnya, itu sangat dalam. Makna yang terkandung di dalam kata demi kata itu sangat dalam. Jadi syair ini Bapak Ibu tidak sembarangan. Cara melantunkannya, cara mengamaliyahkannya saja penuh dengan tata tertib dan dalam adab yang luar biasa. Bahkan diwasiatkan oleh guru kita, tatkala kamu melaksanakan amaliyah ini, hendaklah kamu jangan berbicara dan jangan main-main, bahkan kita dilarang untuk minum sesaat. Jadi waktunya, maksudnya itu ketika kita melaksanakan amaliyah ini, minum pun dilarang. Saking adabnya itu luar biasa. Kenapa? Karena masalah amaliyah ini itu sangat dalam mengenai rahasia-rahasia Allah.
rahasia sifatnya Allah dan rahasia kekasihnya Allah, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita paham makna dan kandungan yang ada di dalam syair ini, maka sangat menyentuh kepada kalbu kita, karena kita tahu kedudukannya daripada kata-kata di dalam syair ini sangat-sangat berhubungan erat kepada zahir kita maupun batin kita. Jadi bila ada kita nih mengadakan majlisan seperti ini di suatu daerah atau suatu kampung, berkumpul membaca, yakni memuji sifat-sifatnya Allah. Kan kalau secara umum kan kebanyakan orang itu memuji asmanya Allah, itu secara umum. Nah, kita di sini Bapak Ibu diberikan oleh guru kita itu diwariskan satu pusaka yang sangat khusus. Karena kita memuji Allah bukan lagi lewat asmanya, tetapi langsung masuk kepada sifat dan zatnya. Ini luar biasa. Langsung kepada ditancapkan kepada sifatnya Allah dan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah sebabnya kenapa kita penuh adab yang luar biasa ketika kita memuji sifat dan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ya Jalal, ya Jamal, ya Qahar, ya Kamal. Ya Jalal, kita memuji yang disebut dengan selendangnya Allah. Kita memuji kebesarannya Allah, kita memuji keindahan keelokannya Allah, kita memuji kekuatan keperkasaannya Allah, dan kita memuji kebesaran kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bukan sekadar memuji, tapi kita menyatakan yang mana kebesaran Allah, yang mana keindahan keelokan Allah, yang mana kekuatan keperkasaan Allah, yang mana kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah Bapak Ibu para malaikat hadir, turun di suatu tempat ketika kita memuji sifat dan zatnya. Ribuan bahkan jutaan para malaikat hadir di situ ketika kita penuh dengan adab melaksanakan ibadah zikir dan sholat. Di situ pula para wali dan para aulia yang tidak kasat mata hadir, sehingga kampung itu Bapak Ibu penuh barokah. Kampung itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di suatu kampung itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencucurkan rahmatnya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita memuji Allah sudah begayaan, pependiran, main HP, aduh, kadang mau malaikat tuh pada metu, apalagi para wali, para aulia, para roh-rohnya jauh. Bagaimana kita mau dapatkan rahmat? Bagaimana Allah mau menurunkan rahmat sementara kita tidak tahu aturan dan adabnya? Nah, kita diajarkan untuk seperti itu. Kita diajarkan, diwariskan pusaka yang sangat bernilai, mutiara yang sangat tinggi mahal harganya, diwariskan kepada kita agar kita ini terhindar daripada berbagai bencana, bala bencana. Ketika Allah hendak menurunkan bala bencana di suatu daerah, manakala suatu daerah itu ada orang yang mengadakan berkumpul
satu majelis memuji kebesaran, memuji sifatnya Allah, memuji asmanya Allah, memuji sifatnya Allah, apalagi zatnya Allah. Allah tidak mau menurunkan di suatu daerah. Luar biasa. Ini kita berkumpul seperti ini tidak sia-sia. Ini akan abadi selamanya sampai yaumil qiyamah. Akan jadi bukti nanti di hari kiamat. Betapa mulianya orang berkumpul. Berkat perkumpulan yang baik seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menahan kemurkaannya di suatu kampung itu. Artinya berkat siapa? Berkat perkumpulan ini. Dalam kampung tersebut misalkan ada 1000 orang yang akan mendapat bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi dapat bencana gara-gara misalkan 10 orang berkumpul memuji sifatnya Allah, asmanya Allah, dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kada jadi gara-gara misalkan ada 10 orang berkumpul seperti itu. 1000 orang terselamatkan. Betapa mulianya pekerjaan 10 orang ini, gara-gara 10 orang 1000 orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi saksi sampai hari kiamat. Dan para malaikat akan jadi saksi. Para wali dan para aulia akan jadi saksi atas kebaikan orang yang berkumpul seperti ini. Tidak sia-sia. Tapi kalau kita main-main dalam majelis ilmu itu, main HP misalkan, bercerita, berbicara sambil ketawa misalkan, aduh, tidak kekal itu. Tapi kalau kita seperti ini luar biasa, maka ini akan kekal sampai hari kiamat, menjadi saksi. Para malaikat akan menghadirkan, jadi saksi bahwa kita melakukan suatu majelis ilmu, satu kebaikan, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa orang yang berkumpul di satu majelis. Masukkanlah dia ke dalam surgamu, surga yang paling terbaik. Karena mana? Karena jasa mereka, perbuatan mereka, banyak orang lain terselamatkan. Misalkan Allah menurunkan badai di kampung, tapi gara-gara tadi ada perkumpulan yang baik, Allah tidak jadi, maka 1000 orang ini terselamatkan. Dan itu akan menjadi saksi sampai hari kiamat. Jadi kada sia-sia, maka kita akan ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena jasa kita. Walaupun kita ini tidak ada niat untuk mencari jasa itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai segala perbuatan baik, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan satu salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 rahmat. Satu rahmat aja bisa menyelamatkan, apalagi 10 rahmat. Apalagi kita baca 10 salawat, apalagi kita baca 100 salawat, asal dengan adab yang baik tadi. Maka pekerjaan kita, perkumpulan kita seperti ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu, sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melihat kita gembira sini. Karena kita ini mau taat dan patuh kepada guru, taat patuh kepada Rasulullah, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan yang baik, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan jadi saksi sampai hari kiamat. Perkumpulan seperti ini tidak akan sia-sia, di mana satu
satu majelis, satu perahu, satu rumpun, satu buku akan kekal dan abadi sampai hari kiamat, manakala kita menjaga kesifat-sifat pribadian kita, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beradab, bagaimana cara kita bergaul, saling memaafkan, saling sapa menyapa. Dari dunia kita berkumpul, insya Allah sampai di akhirat kita berkumpul bersama guru mursyid kita, bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat perkumpulan seperti ini, memuji Allah dan Rasulnya dan menjalankan patuh taat kepada guru, yakni menjalankan amanah daripada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.